Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market rally lagi sebesar 0,72%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,29 triliun US dollars. Dan untuk kondisi BTC, dia berhasil lagi reclaim satu resisten. Ya, jadi setelah mantul di angka 101.470, Bitcoin sudah berhasil mereclaim dua resisten, which is good ya. Dan sebenarnya lebih menarik lagi adalah BTC mulai ada potensi membuat higher high. Artinya mulai pecah struktur ya, tapi balik lagi masih belum terjadi ya. Nah, ini akan terbentuk higher high apabila BTC minimal daily close di atas dari 105.800-an ya. Jadi di atas dari sini. Kalau bisa di atas dari situ, ya kita ada potensi reversal. Sama seperti di sini. Ini reversal dari bullish, dari higher high, higher low, higher high, higher low menjadi di sini lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini kalau terbentuk higher high, apalagi kalau MA20 bisa di-reclaim, nah, it's gonna be very interesting gitu ya. Nah, ini ada apa, Bang? Kok tiba-tiba kita bisa reclaim nih, padahal sebelumnya BTC ke-reject 2 kali dan bahkan oleh struktur 104.944 ini BTC sampai sempat breakdown ke nyaris ke MA50 daily begitu. Ada apa nih ya? Sebenarnya mungkin ada satu bensin fundamental nih sepertinya ya. Jadi ini baru saja di-announce ya, literally kemarin ya, bahwa si Trump ini ada rencana atau lebih tepatnya sudah ada decision ya. Ini sebenarnya ada unik juga ya, karena setahu gua presiden itu nggak punya hak untuk mengganti the Fed's chairman ya. Nah, tapi di sini sepertinya Trump sudah menyatakan bahwa dia sudah ada decision untuk chairman yang baru begitu ya. Kan karena chairman yang sekarang akan keluar katanya. Waduh ya, kok bisa seperti ini ya. Nah ini gue juga belum cek ya. Setahu gue Jerome belum beres masanya ya. Apakah keluarnya akan dalam posisi dipecat atau apa, we don't know. Tapi sekali lagi harusnya Presiden Amerika tidak punya hak untuk memecat ya. Ya baiknya nggak tahu lah. Tapi news ini keluar dan mungkin banyak excited gitu. Kenapa? Karena gini ya. Sekali lagi si Trump, buat lo yang mungkin nggak tahu, Trump ini sudah berapa kali mengkritik Jerome ya, karena dia itu dianggap terlalu lambat untuk menurunkan interest rate begitu ya, atau lebih in generalnya dia terlalu lambat di masa-masa yang terlalu mungkin monetary policy-nya itu terlalu tight gitu. Jadi menurut si Trump harusnya dibikin lebih loose. Dan itu berapa kali si Trump menunjukkan ketidakpuasannya sama si Jerome gitu. Nah, sekarang tiba-tiba ada berita bahwa ya ini sebentar lagi decision-nya akan keluar katanya ya. Dan dia bilang ini lebih petty lagi ya. Dia menyatakan bahwa a good Fed chair ya, maksudnya chairman yang baik untuk si the Fed ini akan menurunkan interest rate. Ya, memang ini style si Trump tuh memang sedikit teler jujurnya ya. Nah, nama yang keluar terus untuk menjadi pengganti si Jerome adalah former Fed Governor Kevin Warsh ya. Nah, si Kevin Warsh ini considered frontrunner untuk jadi the next chairman yang dipick oleh si Trump. Dan lagi-lagi, setahu gue harusnya bukan Trump yang milih ya, karena the Feds itu harusnya entitas terpisah begitu ya. Tapi ya mungkin balik lagi ya, si Jerome pun dulu di-endorse oleh si Trump untuk naik jadi chairman begitu ya. Ya mungkin makanya kenapa di 2016 juga dia secara itu ya bukan 2016, 2021 juga mungkin secara kebijakan ya mirip-mirip kayak si Trump lah ya. Tapi seperti yang kita tahu, Jerome itu mungkin kayaknya ada sedikit trauma ya di 2021. Ya kenapa? Karena di sebenarnya 2020 2021 lah ya. Karena di masa-masa itu kita sudah pernah bahas sebelumnya ya. Di masa-masa itu si Jerome itu basically melakukan QE besar-besaran ya. Bahkan bisa dibilang ini kayaknya QE terbesar sepanjang masa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu terbesar sepanjang masa. Nah ini interest rate dibikin terjun payung ya. Sementara sebentar, ini salah lagi. Oke, interest rate-nya salah. Start. Interest rate. Nah, sip ya. Interest rate terjun payung, balance sheet dinaikinnya dengan sangat agresif ya. Nah, banyak yang mengkritik si Jerome di masa itu. Ini dengan gini caranya kita akan kena inflasi yang besar. Tapi di masa-masa ini Jerome terus bersikeras, tenang.
inflation is transitory. Dan ternyata faktanya di 2022 ya terbukti bahwa ternyata inflation is not transitory. Begitu. Ternyata ya US masuk ke dalam masa-masa inflasi yang cukup menyebalkan, cukup parah ya. Ya bahkan ya kalau lo ingat 2022 itu sempat nyaris sekali US itu masuk ke resesi gitu kan. Nah mungkin si Jerome trauma dari situ. Nah makanya sekarang dia sangat sensitif ke urusan inflasi. Dan lu perhatiin sekarang dia selalu ngomong resiko inflasi, resiko inflasi. Ya mungkin gara-gara itu, gara-gara trauma di 2020-2021 begitu ya. Nah tapi kalau sampai ini diubah nih ya, si Kevin Walsh ini naik menggantikan si Jerome dan tiba-tiba dia mau mengikuti semua yang si Trump mau ya karena baik lagi kan ya dia dinaikinnya sama si Trump, dia pasti utang ini kan, utang utang politik lah sama si Trump gitu ya. Nah kalau dia mengiyakan semua kebijakan si Trump ya sebenarnya kita ada saja potensi bisa mengulang seperti di 2020 begitu. Nah gini, kalau dari perspektif misalkan lu rakyat di US, is that bad? Of course it's bad. Ya dong, ya lu lihat sendiri lah. Gue dulu ingat banget di 2022 tuh sempat ada video lumayan viral di US di mana ada orang nunjukin ini efek inflasi di US. Jadi dia tuh ada app Costco. Lu tau kan Costco itu yang wholesaler itulah yang kayak lu bisa belanja dengan murah tapi belinya tuh banyak gitu ya. Nah, dia tuh ada app-nya yang bisa kesannya lu mau beli lagi nggak groceries lu di bulan lalu atau bulan kapan. Nah dia cek groceries dia yang di 2000 berapa ya. Pokoknya sebelum QE gede-gedean deh. Ya sebelum QE gede-gedean dia coba cek itu basically naik nyaris 100%. Begitu. Jadi of course it's bad untuk regular people di US ya. Tapi dari perspektif kita sebagai seorang investor kripto misalkan ya. Dengan dia melakukan, ya bukan cuma kripto sebenarnya ya, risk on. Karena saham juga akan terpengaruh ya. Dengan misalkan si Kevin Walsh ini mengikuti keinginan si Trump ya, dia mungkin akan menurunkan interest rate ya, lalu membuat balance sheet mulai masuk ke dalam masa-masa QE lagi gitu ya. Nah kalau sampai itu bisa terjadi ya ada kemungkinan besar kita akan masuk liquidity yang banyak. Saat liquidity banyak masuk di market ya BTC subur dan yang lebih penting lagi altcoin akan subur dan kita kemungkinan besar akan masuk ke apa? Altcoin season. Itu kenapa? Karena korelasinya sangat jelas. Saat interest rate dalam posisi rendah, balance sheet itu meningkat ke atas atau QE. Historically speaking yang kita dapatkan adalah apa? Ya altcoin season, kapitulasi BTCD. Begitu. Dan itu yang banyak orang inginkan kan, walaupun nggak kejadian. Nah jadi sekali lagi triggernya adalah ya ini. Ya triggernya adalah balance sheet. Interest rate membantu, tapi menurut gue yang paling penting tuh balance sheet. Karena kalau seperti yang lu bisa lihat di sini, ini interest rate naik loh. Interest rate naik, tapi balance sheet-nya flat, tetap bisa masuk ke altcoin season. Tapi kalau misalkan si balance sheet-nya udah turun, ya udah masuk masa-masa QT, seperti di sini dan di sini, ya lo lihat sendiri deh ya. BTCD akan selalu menguasai. Itu data yang kita punya. Gitu. Nah, jadi ini data kita punya, jangan dilawan. Begitu. Banyak orang yang sudah melawan data ini, ujung-ujungnya mati lagi. Jadi gini loh, jangan sampai berpikir, wah ini melawan si Toshi nih ya, melawan Bang Toshi jadi mati. Enggak, bukan melawan gue jadi mati. Gue manusia biasa, cuma makan nasi ya. Tapi lu melawan statistik ini ya. Lu melawan makroekonomi ya susah, begitu kan? Ya. Bisa tetap, ya lu bisa lihat kan, masih alts ada juga yang profit, ada juga yang kadang-kadang mengalahkan BTC. Tapi in general kita nggak akan bisa mendapatkan seperti 2021, begitu loh. Ya, udahlah begitu ya. Semoga lo ngerti korelasinya sekarang, walaupun gue udah ngomong ini nyaris setiap hari ya. Tapi nggak apa-apa, ya namanya juga emak-emak ngingetin terus ya. Dan ya udah sih, ya tinggal kita lihat apakah si Kevin Walsh akan naik atau enggak. Dan kalau dia naik, apakah akan sesuai dengan yang diinginkan oleh si Trump atau tidak. Begitu ya. Oke, itu aja sih ya untuk newsnya. Next economic calendar untuk minggu ini dari Senin ya, Senin ada apa ya? Coba kita cek. Senin nggak ada apa-apa. Selasa nggak ada apa-apa juga. Oke. Hari Rabu dari US kita kan keluar penting nih. Core CPI dan CPI, data inflasi penting. Crude oil inventories. Lalu hari Kamis ada 10-year note auction, and then ada initial jobless claim dan PPI. Oke, Kamis lumayan padat nih ya. Jumatnya akan ada 30-year bond auction, and that's it.
ya. Nggak terlalu sibuk berarti minggu depan ya. Oke, itu untuk minggu ke depan. Sip, gitu sih kurang lebih ya. Next BTCD kita udah bahas juga ya. In general ya dia masih cenderung akan menguat karena balance sheet-nya masih terus turun. Tapi baik kayak gini, kalau sampai si Kevin Walsh masuk, beneran si Jerome diganti sama si Walsh, dan si Walsh ini misalkan melakukan kebijakan yang super loose begitu ya seperti 2020, ya ini kalau mulai meningkat balance sheet-nya ya bisa saja BTCD akan terjun payung. Jadi sekali lagi untuk BTCD ya itu sangat dipengaruhi oleh balance sheet begitu ya, sangat dipengaruhi oleh macroeconomics ya. Oke, beres itu aja sih kurang lebih ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu like paling gampang ya. Itu literally lu cuma tinggal pause bentar, apalagi kalau ngerasa konten kita bermanfaat, lu pause bentar deh, lu like, beres ya. Lu juga bisa menggunakan link referensi di bawah ya. Dan ya udah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya ini sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT, dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Ini untuk trading competition. Sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri ya, mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih, Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka, dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000, nah itu akan 20% ya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini retest 1, retest 2 ya. Sayangnya jebol dan daily close di atas dari 104.944. Ya sudah, artinya apa? Cut loss begitu. Tapi nggak akan SL sih ya. SL-nya kan di MA20. So masih aman, tapi kena SOP cut loss karena jam 7 pagi tadi daily close-nya di atas dari struktur resisten ya, dan ya minus sayangnya ya. Nah, untuk posisi spotnya ya, untuk posisi spotnya ada perubahan nih. Ya, otomatis ada perubahan karena kan reclaim. Jadi buy limitnya sekarang di angka 104.944, 103.062 USD, dan 101.470.
Ya berbahagialah kalian yang konsisten ya, asik banget ya. Buat yang beli di sini berarti sudah kondisinya profit sebesar, wah not bad, 4%-an ya. Yang beli di sini ya lo hitung sendiri lah. Tapi intinya apa? This is why DCA works. Dan ingat DCA itu menurunkan harga rata-rata lu begitu. Jadi misalkan, aduh bang, gua salah nih bang. Padahal bukan salah juga sih. Waduh bang, gua beli di sini bang, nyangkut ya bang. Ya well, kalau lo ngitung dari satu posisi itu nyangkut. Tapi saat lo beli lagi di sini, beli lagi di sini, beli lagi di sini, harga rata-rata lo turun. Saat harga rata-rata lo turun, misalkan ya, ini kita visualisasinya aja. Misalkan lo beli pertama di sini, ya udah berarti harga rata-rata lo di sini kan lo baru satu posisi kan. Saat lo beli lagi di bawah, ya. Saat lo beli lagi di bawah, berarti harga rata-rata lo gimana? Turun kan? Tadinya mungkin di sini jadi turun di sini, ya. Nah, lo beli lagi di sini, turun lagi mungkin ya di sini, ya. Lu beli lagi, harga rata-ratanya turun. Nah, saat harga rata-rata lo turun, market rally, ya lu tadinya mungkin ngerasa bahwa wah bang gue pasti nyangkut, tapi enggak, lu cek saat dia naik sedikit ke sini, walaupun belum sampai ngejemput posisi tertinggi lo, ya posisi di mana lu beli tertinggi lah tepatnya ya, itu lu tetap udah profit. Kenapa? Karena harga rata-rata lu turun. That's the beauty of DCA. Nah, banyak orang yang mungkin masih belum get that. Itu sebenarnya ya lu paling gampang lu buka lagi buku matematika lu SMP atau SMA, gue udah lupa ya. Nah, lu cari harga rata-rata. Itu diajarin kok dulu, gue inget ya. Nah, itu sebenarnya di situ kuncinya. Saat lu ngerti harga rata-rata lu akan ikut naik dan turun bersamaan dengan lu ya bersama dengan lu beli ya, lu beli ke atas berarti harga akan naik, harga rata-ratanya, lu turun akan turun begitu. Nah, lu akan mengerti bahwa oh iya ya enak ya, di sini jadi nggak stres ya. Nah, ya itu ya, semoga cepat mungkin keluar tuh si light bulbnya dari otak begitu. Oh iya, get it gitu ya. Nah, next Ethereum. Untuk Ethereum saingnya juga kena cut loss ya. Retest 1, retest 2 ya, di retest keduanya ternyata daily close di atas. Jadi ya sudah berarti ya kena cut loss begitu. Ya sudah ya, memang kayak begini aslinya trading tuh nggak ada yang cuma profit terus. Makanya gua kemarin ngakak, ada yang bilang win rate 100% ya. Bang, gue ditawarin bang, ada ini, ada apa namanya, copy trading, win rate-nya rata-rata 100%. Waduh, 100% ya. Ya kalau 100% tuh antara dua, nggak jauh-jauh. Satu, ya bohong. Maksudnya bohong tuh gimana ya? Maksudnya bohong tuh gini ya. 100%, tapi nanti pas loss, loh kok ini loss? Nanti akan ada alasan. Oh enggak, ini nggak dihitung loss karena ada berita tertentu, jadi nggak dihitung. Ini SOP-nya sebenarnya bener, cuman lagi sial aja. Ya nggak bisa lah, kayak begitu dihitung. Ya, ada loh yang kayak begitu. Ya. Ini nggak dihitung loss ya, ini nggak dihitung loss, tetap masih 100%. Kenapa? Karena ada faktor X. Ya faktor X termasuk hitungan loh. Ya mana bisa kayak begitu nggak dihitung. Ya, itu satu. Atau yang kedua yang lebih serem bahkan ya adalah Ponzi. Jadi udah aja untung terus. Itu udah banyak sekali ya di 2021 juga ada tuh dulu ya. Gue lupa namanya apa ya. Oh, Sunton. Nah, gue sampai ingat tuh ya. Dulu pernah gue bahas juga. Ya ini apa namanya, si Sunton itu basically ya dia trading. Dia bilang dia kayak profit 100% aja gitu. Bukan profit. Win rate 100% gitu. Jadi para membernya disuruh buka ya, disuruh buka ini MetaTrader 4 ya, karena kan forex itu kan ya, bukan kripto ya. Disuruh buka, nanti tiba-tiba ada komando dari pusatnya long katanya ya. Wah, suruh buka long. Wah, profitnya 100% win rate-nya. Ujung-ujungnya apa ya? Scam. Karena ternyata Ponzi. Itu chartnya semua palsu. Begitu nah ya begitu. Ya. Jadi hati-hati ya, jangan tergiur dengan win rate 100%. Kalau ada win rate 100% ya, dan beneran win rate 100% nggak akan pernah salah, itu udah nggak akan ada yang mau kerja lagi, orang-orang semua udah aja semuanya trading begitu, tapi faktanya nggak akan gitu ya. Oke. eh Next spot ya, karena ada terjadi reclaim maka ada perubahan ya. Balimatnya di angka 2464, lalu di 2363 dan di 2294 ya. Buat ETH berarti kita kan udah dapet ya, ETH masih belum recovernya, mungkin belum sebesar BTC ya. BTC kan udah basically apa namanya, udah mulai mendekati membuat higher high ya. Ada potensi membuat higher high. Kalau ETH masih lumayan jauh lah begitu ya. Ya tapi tetap aja ya, yang penting keep it 60-40 dan terus DCA aja gitu ya. Oke, kita tutup dengan jangan lupa ya, ujangan untuk para newbies ya. Jadi
Di masa-masa seperti ini memang lagi-lagi ya udah mulai banyak tuh di komen, ah boring, market nggak jelas nih mau kemana ya, oh apa namanya, kapan nih profitnya. Serius, ini kita tuh baru sebentar loh ya, dari masa-masa tidak profitable tuh baru sebentar, serius. Ini baru berapa lama sih lu nunggu, baru berapa lama gitu ya. Kita mentok-mentok ini, aduh serius. Anggap ya lu super sial beli di pucuk sini. Ini lu baru 17 hari. 17 hari udah uring-uringan. Aduh, belum pernah ngerasain 2024 ya. 2024 coba lu lihat deh ya. Aduh, ya ini berapa lama kita sideways dulu and then membuat lower low lagi, membuat lower low lagi ya. Ini berapa lama? Kita hitung kasar aja. Nih, sampai dia balik lagi dan menemukan momentum. 230 hari coy. Ya. Jadi gua ingetin lagi untuk para newbies, kripto tuh banyaknya boring. Serius ya. Bahkan dulu kalau nggak salah Soros pernah ngomong ya, real investing is boring katanya ya. Ya bener sih, gue setuju. Kalau lu pengen cari adrenalin, jangan di market, karena kalau lu cari adrenalin di market ujung-ujungnya liquid gitu loh, serius ya. Banyak orang yang ngomong kayak, ah bang nggak, ini bang nggak menantang. Ah ya boleh ya, sok cobain aja. Oh udahnya liquid. Nah ya makanya kita kita bukan cari tantangan di market ya, kita cari cuan di market ya. Dan cara cuan yang paling enak adalah dengan ya being in the market gitu ya. Kita benar-benar spend time in the market. Jangan mencoba untuk timing the market, karena orang-orang yang timing the market hancur lagi gitu loh. Ya, yang paling dekat inilah yang mencoba untuk timing the market di sini nih ya. Udah ngapain beli sekarang ya? BTC bakal pasti ke 95.000. Ngapain beli di sini? Naik ke atas panik. Kan? Udah, time in the market aja dan terus konsisten. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Itu please 3 rules itu jangan cuma masuk telinga kanan keluar kiri. Karena itu bukan cuma jargon ya. Itu bukan cuma gua sekedar biar panjang deh gua ngomong itu. Enggak ya. Itu 3 hal, itu adalah mungkin kasarnya kristalisasi dari berbagai macam kesalahan yang gua lakukan, kesalahan yang gua lihat sering terjadi di market, di teman-teman gua. Nah, gua kristalisasi jadi 3 aturan itu. Karena ujung-ujungnya itu lagi. Ya gitu. Pakai uang panas itu udah paling sering dan paling sering hancur. Over leverage ya dari futures maupun spot begitu. Termasuk 70-30 ya. Aturan 70-30 60-40 itu termasuk di aturan jangan over leverage. Orang berpikir over leverage cuma di futures. Oh enggak, di spot juga bisa. Lu porto semuanya alts itu over leverage. Gitu. Lu mencoba untuk meleverage duit lu terlalu besar. Karena kenapa? Gini kan, lu beli alts tujuannya apa? Supaya ngalahin BTC kan. Nah, lu berharap seperti itu. Faktanya gak kejadian kan? Gitu. Makanya banyak yang minus parah dan minus sampai 80 90 gitu ya. Ya itu kenapa? Lu sebenarnya over leverage. Gitu. Lu kebanyakan alts yang spekulatif. Begitu, ya. Dan yang ketiga, berpikir jangka pendek gitu. Lu terlalu sering, ini terlalu banyak orang yang berpikir jangka pendek. Ya. Oh bang, gue pengen minggu ini untung minggu ini, ya minggu ini, wow, ya pendek sekali berpikir seperti itu. Ya kalau berpikirnya pendek, ya siap-siap, lu akan punya mindset yang salah, gitu loh. Wah seminggu gue malah rugi nih, aduh gimana ya gue cut loss gitu, itu kan kacau kan. Tapi buat lu yang berpikirnya, ya gue minimal 1 business cycle, ya gue ngelihat 1 business cycle, atau ya kalau 1 business cycle kepanjangan lah misalkan, ya gue ngelihat per kuartal, gue ngelihat per tahun, nah itu udah lumayan begitu. Tapi lebih bagus lagi per 1 business cycle gitu. Karena kalau mikirnya per business cycle, serius profitnya gampang ya itu loh ya. Jadi gua harap 3 golden rules itu beneran dipakai, nggak cuma ya oke lah si Bang Toshi lagi ngeluarin jargon nih. Itu bukan jargon, serius. Lu pakai 3 golden rules itu ya. Oke, yang terakhir salam tabur tuai. Ingat apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.